إلى حضرة النبي المصطفى ورسول المجتبى سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله الكرام الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر سيدنا عمر سيدنا عثمان سيدنا علي رضي الله تعالى عنهم وإلى جميع الأنبياء والمرسلين والصحابة والقرابة والتابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. الفاتحة. أعوذ الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم أوصلنا إلى حضرة جميع ولاية العالم غافٍ لا غافٍ من مشارق الأرض إلى مغاربها وعن يمينها إلى شمالها برها وبحرها خصوصا إلى سلطان أولياء سيدنا شيخ عبد القادر الجيلاني وإلى سيد القاسم جرة البغدادي وإلى حضرة شبه الدين النشبندي وإلى حضرة شبه يزيد البستامي وصلنا إلى حضرة إمام رباني وإلى حضرة جملة الطرق إلى مكان مشارق الأرض إلى مغربها وإلى حضرة جملة صدق بن نسي وإلى حضرة سيدنا سيمان خالد بن عبد اللطيف البنغلاني وخصوصا إلى حضرة رهابي شام جهاد أرسل فناني وصحيح صحيح محمد الهبر دين جابان وهي صبر مالس بن جهاد مجر الفناني. الفاتحة. ثم وصلنا إلى حضرة روحانية من حضر هذا المجلس من السلامات والجمهور ومجرهم من الفائزين وجعل من أهل العلم والخير والبركة والسعادة في الدين والدنيا والآخرة وجعل هذا المجلس يا الله مجلس العلم إلى يوم القيامة بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم آمين. الفاتحة. أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن خير الحديث كتاب الله خير الهدى هدى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma anzal 'alaikum min ba'dil ghammi amanatan nu'asa. Alhamdulillah abid perai ini bisa ngaji boleh. Mulai mulai hidayah di Allah Taala melarang ngaji ini kalau ada baik halangannya. Tapi selama halangannya syar'i kaki lapan apa mula karena keperluan lebih penting. Dan kadang yang ada ngojen lama larat sengaja pola masjid kilo atau tutup kilo atau poh. Dan ini kada di mau ngojen lepas banjir langsung. Semakin alhamdulillah ni kalau mulai bentuk masjid. Mulai ini tutup nang dalam luar kila mulai tata atas lah mulai tutup tapi mau terus ki pakun lo bisa nahan angin. Bismillahirrahmanirrahim. Sepenting niat untuk istiqomah ngaji ini kepenting. Polana orang ngaji ini kan kencerana raja dan kadang kencera adikir bi awirit. Nika kalah dikwi kencera ngaji. Oleh ngaji nika termasuk ilmu yuntafa'u bih. Sampai dikir awirit san ambu, sa dikir bisa wirid ambu kencera. Mengaji pahaya ceraki. Nah nika sampai orang ini sengaji, sengaja lagi mate pakun aja ilmu. Pakun ngiran kenceran. Tadi dalam kitab kaidah terangkan al-muta'addi afdalu minal qasir. Orang segera ajalan amal jariah ini lebih bagus daripada barang seneng-seneng dan nikah. Bismillahirrahmanirrahim. Dadi orang ngaji kalaban istiqomah napa boleh Al-Qur'an. Kan baca iya di ngaji Al-Qur'an nika mencelep ke ateh.
Orang-orang sebingung oding, banyak maca Quran malelok bingung. Orang-orang sebanyak otang, terotulnya otang, banyak maca Quran, ini kebarokah. Orang-orang sengaja selodik ngerti, banyak maca Quran malah cepat ngerti. Dan nikah. Mungkin saya maksud maca Quran, kangen maknana. Ini keng maca Quran lo oneng maknana, mau maca Quran lo oneng maknana nih kan, kalau lo oneng senyapra, maksud senyapra ini kan kimong bagus pasti bagus, tapi faedahnya lo maksimal. Makanya saran nakin orang ini kan maca Quran, kangen maknana, dan nikah. Bismillahirrahmanirrahim. Pokok lo baca tepat istighosah. Nah nabi nenek po. Istighosah maca Quran. Apa istighosah? Subhanallah mal wakil. Maca Quran. Nika goblok nika. Nika muang rasul melebuter. Kebala dan anak sampo maca Quran tepat istighosah. Sorong ngaji kalau bener. Dan nika. Ad-du'a mukhul ibadah. Istighosah kan akan penduduk terutama tujuannya malaikat aku mengoleh oleh barokah. Lamun tepak baca istighosah pakai maca Quran, kam oleh berkah di mah deja doa ketibi. Quran itu bener doa dan kadang keng cerita tentang sejarah. Sedangkan istighosah doa bareng ke pangeran. Makanya kocak istighosah. Nyaon pertolongan. Deki nah ya membaca Quran marene istighosah jo. Marene elfana ni jo. La baca Quran jebuk patobuk pokoknya delok bejena sekolah. Tunggu orang ngatanya, mau bejena sekolah, cuma bagus maca Quran dia sekolah. Asa sekolah. Nyari ilmu wajib maca Quran sunnah. Al fardu afdalu minan nafli. Lalu ate bahas mungkin. Ngerti? Dia maca Quran marate dung jo, malah nyedeng baca. Apa? Cak ganggu sewajib. Ada istighosah. Wajib nang bertudar rikmah istighosah. Mangkana cak sa biasa. Apa istighosah maca Quran. Goblok dia. Tang tibing pelak istighosah maca Quran. Dia mau ngerasol mele buter. Saya pele buter nase, saya buang rasul. Lah iya. Bener kok ngocak maca Quran lo bagus. Tapi selebih bagus kau tutorok sesuai situasi dan kondisi. Mong beda orang. Pola apa jeng sunat telelok bisa apa Ramadan. Pahmele apa jeng sunat apa Ramadan. Gobloknya. Cak pas Ramadan wajib jeng sunat jason. Sunat. Pahmele pasara. Oke ngaku dalil afdalul ibadah as-salat lu. Tengku situasi nakelun makanya butuh ngaji. Satu hadis tidak akan bisa merubah hukum. Karena harus dicari hadis-hadis pembanding. Satu ayat Al-Quran tidak bisa menjadi dalil utama. Cari dulu dalil pembanding, apakah ada nasah, nasih, mansuh, apakah ada mujmal, mubayyin, apakah ada mutlak, muqayyad. Makanya itu gunanya ngaji kitab usul, sehingga tidak kayak orang Wahabi yang hanya dengan satu dalil kul muhdatsatin bid'ah, lalu semua orang yang baca tahlil, orang baca sholawat itu menjadi dosa. Hanya karena satu dalil. Itu kegoblokan yang nyata itu. Karena orang yang mengatakan itu nggak tahu dalil lain. Yang dalil lain itu justru memperbolehkan dan malah menganjurkan kepada amal-amal yang seperti itu. Makanya kalau ngaji cari guru yang mumpuni, cari guru yang punya sanad keilmuan sampai kepada Rasulullah. Sehingga ketika ngomong, ketika bicara tidak ngawur gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Teting kita ngaji Quran ini kayak sekarang
ngaji seperti ini, faedah peloran baca Quran. Nah, itu salah itu. Ngaji itu mengkaji, memahami. Kamu kalau hanya baca tidak paham, lebih baik enggak baca tapi paham. Ya, ngerti? Iya, makanya lihat di kitab-kitab yang lain. Fa'inal faqiha wahidan. Satu orang ahli fikih itu lebih utama dari alfu abidi. Coba. Lebih utama dari 1000 ahli ibadah. Satu ahli fikih. Kenapa? Karena fikih itu paham. Tahu, kamu ibadah, tidak tahu caranya, ya gak bener ibadahnya. Apa jongjang tibi ngesak, ternyata apa beco najis sokola. Tuh itu yang lebih pangeran. Coba, simple saja. Makanya ilmu itu diperlukan dalam beribadah, gitu. Teting, tolong karena bodoh ya, yang punya kebiasaan baca Quran waktu istighasah. Hentikan itu. Lebih baik kamu wiritan. Hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah. Kalau mau baca Quran, nanti setelah ngaji ini silakan dibaca pakai 10 juz. Gitu, enggak masalah. Tapi yang di program pondok apalagi ini wajib. Gitu. Jangan kemudian wah sok baik mau baca Quran. Mau di tempat ente sebelum Isya baca Quran bagus, sebelum maghrib ada baca Quran bagus daripada neng-neng do-kondo ngerasani orang baca Quran bagus. Tapi untuk pak wirid lain khosok doa, bang baca Quran goblok gitu, gitu, goblok. Saya akhir-akhir ini sering ngucap goblok. Ya boleh na celing orang punya goblok nang TikTok, Wahabi ngucap loh orang bodoh beri fatwa ya seperti itu. Salah dulu wa adallu abang tibi kesasar maka sasar orang coba. Cek masuk neraka ke TV tak lah nyaman lagi memang cek ngajak orang masuk neraka. Nah kalau yang sekarang ini saya wajib memberitahu karena murid sendiri gitu yang melakukan kesalahan dari ketidaktahuan. Menganggap baca Quran lebih baik daripada istighasah. Nggak bisa, nggak ada dalil yang seperti itu. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Istighasah itu lebih baik daripada baca Quran. Karena istighasah itu langsung ibadah. Mukhul ibadah. Kalau baca Quran itu hanya membaca Al-Qurannya. Itu pun kalau kamu ngerti. Kamu kadang baca Quran gak ngerti Qurannya. Kan padi manuk beyo yang ngomong Assalamualaikum, Assalamualaikum. Masa oleh genceran? Kalau ada burung beo ngomong Assalamualaikum, masa wajib jawab? Wajib dijawab enggak? Ya enggak wajib. Gitu. Burung beo itu enggak ngerti. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Apa ada orang yang tanya kan kok? Bagaimana kalau ada orang Nasrani atau orang non-Muslim mengucapkan salam kepada kamu? Apakah wajib dijawab? Coba. Ya simpel saja, tidak wajib. Malah kalau dijawab Waalaikumsalam bisa dosa. Karena mendoakan dengan assalam gitu. Oh, apakah nggak boleh mendoakan orang non-Muslim? Boleh, mendoakan masuk Islam boleh. Ya, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Makanya jangan terlalu ekstrim lah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ayat Al-Quran ini Tsumma anzala alaikum min ba'dil ghammi amanatan nu'asa. Tsumma anzala maka motoran pasar Gusti Allah Ta'ala alaikum da sampean sedaja min ba'dil ghammi dari yang dalam selestarenam kesosaan amanatan dak rasa aman nu'asa hale aro bengantok yaksa senutupin pana pangantok taifatan dak sebagian pantan mingkum dari sampean sedaja taifatun ban sebagian pantan kot ahmadhum ongko nyosaaki pasera taifah anfusum pana anfusum hawa nafsuna taifah ya dunnu pada yang kapasara taifah billahi kalaban Allah taala ghairul haq kalaban sangkaan seorang bener selok bener nyata donal jahiliyah dak sangkan orang-orang jahiliyah
Yaquluna pada ngocak pasera Taifah, ahlu Taifah mereka. Hal lana minal amri min syai', panapa bedak untuk kita semua panapa situng-situng. Kul ngocak sampean Muhammad. Innal amra kullahu lillah, saungkun istajina perkara kadin ta kullahu sedajana lillah kadun Allah taala. Ayuhfuna fi anfusihim la yubduna lak pada masamar pasara ta'ifah fi anfusihim nundal mati atena ta'ifah mada barang la yubduna sepada lok masampak pasara ta'ifah la kada sampian sedaja. Yaquluna pada ngocak pasara ta'ifah lau kana lana minal amri min syai', lamun badah lana ikan di kula sedaja minal amri dari perkara kadin tu apa napa syai'un tung situng makutilna yakten lo kara epaten kita hahuna neng kenangan kadin to. Kul ngocak sampean Muhammad lau kuntum lamun badah pasar sampean sedaja fi buyutikum badanang compong sampean sedaja la barazal ladina maka yaktana keluar panapa alladina kutiba alaihimul qatlu, orang-orang banyak saya catat alaihim da alladina panapa al-qatlu epate ila madajihim keluar dak kenangan tedungan waliya batalia dan olehna untuk menguji besar Allah taala mada barang fi sudurikum dalam hati-hatina sampean setajam walimah hisah ban mersaen besar Allah taala mada barang fi qulubikum nang dalam hati-hatina sampean setajam wallahu bantineng Allah kadin to alimun bidati sudur dat semaha oneng bidati sudur da orang-orang seandi ate. Innal ladina tawallaw minkum, innal ladina saungkun orang banyak tawallaw sepada mengo paisara alladina minkum dari sampean sedaja yaumal taqal jam'ani nang dalem are apangkina kompolan orang tentara dua innamastazallahum syaiton saungkun nama tadicel hum da alladina pasnapa asai pasara syaiton setan bibadima kasabu sebab sebagian barang kasabu sepada Allah pasara alladina walaqad afaban ongkong punya para pasara Allah taala anhum dari alladina innallaha ghafurun halim saungkun Allah taala kadin tok ghafurun halim hadat semahanya para halim tur belas kasih tur aris kasih sayang belas kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat kadin tok menangka ayat semenghibur kepada para sahabat yang saat itu kalah di perang Uhud. Nah, perang Uhud sahabat kadin tok pada susah. Macam-macam bada semang-mang pola nagala ngara Islam dia agama sagalero bada. Tapi badang ki tetap mantap cuma susah pola nagala takok Kanjeng Nabi keneng pate orang kafir badang dan neka akan Allah taala dabun Al-Qur'an enggak dintok tsumma anzala alaikum maka Allah taala pas nuronake dak sampean sedaya membadil kami selastarana sampean beri cobaan kesusaane amanatan dak rasa aman nuasa searobengan tok. Jadi yang dalam perangan tok neka menangka sebagai suatu tanda kerahmatan Allah taala toron. Mong tepak ngaji enten. Tepak ngaji ngantuk arek kerahmatan Allah taala toron. Salah setan neka. Setan nging male sampean ngaji lo khosok ngaji lo masuk ke ate lo fokus te dunggu terunggu. Dan neka, bener kan apun do ketok make pak bapak bu ibu sobat jompo sobat ngeding ngaji pengajian nih kadang-kadang maca Quran oleh sekacel oleh setengah kacel dengan tok jajal beri TikTok pak melak matanya melak langsung sampai kalau 12 lo tedung kadang minggu TikTok itik dan entok nggih saya tengkur yang atuh guys itik dan entok mangen ngocak TikTok lah ngebay aplikasi lain bae mengana malelo anya itik dan entok cek cubang neser
Hanya ngebai aplikasi nyamain kukurunu. Enak aja mah tak nojo. Cang ajam saya beli penari engko telur saya goreng penari tang telur. Pakai yang saya sebut itik dan entok gedung. Ngebai aplikasi nyamain kukurunu. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah. Menghadeng ngebai aplikasi nyamain kukurunu. Wah itu akan mendunia aplikasi. Lebih masyhur dari TikTok. Apa? Kalau dia mau nyedok pun para sopo. Kukurunu, ngajaman kemana mau para sopo kan? Engkau sih nggak pelak ngebayar aplikasi. Napa engkau ada patang profesi ngebayar aplikasi ngebayar kukurunu? Enggak ini nyamai kukurunu. Alai berokan aja. Loh ajam nega. Abrokai, andi hikmah. Ajam benar beli, lok sobung. Koceng ada semeli, rang koceng. Kena kontuk mampu punya koceng. Jeng koceng orang ini ngomong koceng, pai bonggak kan. Coba. Jeng orang nang kait tok teromong koceng, setelah buang koceng. Kayak ongko. Tapi saya koceng ni kelakar lo. Hosok kadi aja. Makan lo banyak, maka ada orang beli koceng, ada orang ada orang yang ngebayar koceng sebagai target, cuma jarang, ketembang aja. Mau ngajam cak satunya, KFC cuma maju dari aja, Kentucky Fried Chicken, CFC, apa boleh, pokoknya cici, Ricis, hah? Tak berken chicken loh. Nah itu dari ajam juga, karena kalau asal kelangkong, bener tak ngebayar aplikasinya kukurunu. Dan jamai pola beres ahli aplikasi waktu angkat Gojek, Grab apa? Beri nyama ojek kukurunu. Nah kila apa supir jo, agurunu to, agurunu oleh pelanggan agurunu. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi kata neka. Jadi mau ngantok. Di dalam peperangan itu adalah rahmat. Kenapa? Karena bisa istirahat. Peperangan itu kan sepaneng. Orang yang perang ini kan fisik, mental itu sama-sama tertekan. Makanya kalau bisa tidur tuh berarti tenang orang itu. Makanya ilmu tedung ini penting. Pokong tepak perang. Tepak ngaji, pak lade dapat langsung nyeder wadi ya. Pokok ada pak ala paharwat. Dan ya. Mengenai ini sebut tongkeng rabunan. Napa? Kadi rabunan nih, anu seblugan masalah sabuk lepas cengang. Cengang tedung, maksudnya tongkeng rabunan nih kalau pasal pak lepas tedung terus. Badai lok badai. Enggak ada. Lah ini kan mau tepak perang bagus. Berarti tenang, ada saya ketakok. Loh orang mau tepak takok aku bisa nyedek. Gini bentar. Justru bisa nyedek berarti orang ini ketenang. Lah tepak perang Uhud, semarene kalah perang nih. Sahabat akumpul kabeh ngatur pasukan, pengantok iki. Ironisnya orang kafir nih kalau bengal nyerbu makin ngantuk. Cak beresnaku pedang telah geger pansanapan kali pedang. Ternyata sahabat. Tapi beda selok ngantok. Ternyata selok ngantok mereka kaum munafik. Sepura-pura noro ada Kanjeng Nabi tapi nang ati nangok-ngok. Dan ini pengiran wae pengantar. Petako. Nah, mungkin ngintok ya sya ta'ifatan minkum wa ta'ifatun qad ahammathum anfusuhum sosa bang nikah ya dulu nabillahi ghairil haq nyang kagak pangeran kalaban sangkaan sekelero donal jahiliyah kika dintok sangkan orang jahiliyah ya kuluna orang jahiliyah nikah sangkaan nikah ngocak hal lana minal amri min syai kita lo andi kemanfaatan pa penoro perang kadiriyah dan nikah Soro jawab bi Allah Ta'ala kul ngocah ada Muhammad innal amra kullahu lillah kabeh urusan nyeding pangeran.
Kita jang pon orang sama nafek aduh kita rela rela lo bisa apa-apa bi kanjeng Nabi cara jawab di Allah Taala dengan Nabi kau cak Muhammad kapi perkara je pangeran senentoaki dan neka bene polen reng Islam neka lemah bene Islam neka salah atau bekalah enten Allah Taala memang menakdirkan begitu. Tujuannya apa? Tujuannya sudah diterangkan di ayat sebelumnya untuk menguji kepada hati-hatinya manusia, untuk membersihkan dan juga untuk mengambil orang-orang yang mati syahid, yang ditakdirkan mati syahid. Wong itu kehendak Allah. Dan ya, mulai sekegar pangeran. Ya, mau pakai ngeros lorosan nang dunya orang Islam kapi gule durtunya. Badang sutradara ngebai film mam. Anu dalam ada penjahat lakon ngepir. Film apa aja? Dia penjahat. Justru ngebai film nang situng tempat bade Pandawa, situng tempat bade Kurawa. Situng tempat bade golongan Yudhistira, Bima, Arjuna, Nakula, Sadewa, situng tempat bade Duryodhana, Dursasana, apa Bodoh, ala lo apal satu soreng boleh. Kurawa kan satu soreng cerita. Ya memang itu ditakdirkan begitu. Nang dunia berdereng Islam, berdereng kafir. Ya, beda bagus, beda jahat. Ya, biar dunia ini menarik. Dan Allah ingin menunjukkan kekuasaannya. Kalau semuanya sama, tak apa pangeran lo di model lain ya. Mangkana mau nama manusia lain. Sidik jari sabung sabada kina pendan. Mong mau ki ampo bisa salen bapak de anak atau kembar. Tapi orang kembar sidik jari lo bisa apa ada. Bada seratin, bada secoba, bada seperot, bada seloros, bada senyorngat, bada sebilgeng. Nih keseni. Seni sehingga dunia neka ramai, dunia ini menyenangkan. Coba ke kanan paman keng saya guring ngedok ada boleh lakar panyaman. Kena benten. Nah mangkana perang paman ngedok lok ledur mangkan Allah Taala beri kalah. Nggak neka. Coba ngocak berarti san galari benenak bir kanjeng Nabi apa mukjana kalah. Loh hari bener film Superman The Avenger ya. Ki Superman The Avenger tak cung saktian. Ngomong nggak apa lo bisa pangeran ngebayar Superman bisa. Iblis dulu Superman saking versi malaikat. Dia paling sakti ini iblis. Tapi tetap menolak pangeran ini kutub ya Allah. Dan nikah. Cacing di situ ada hikmah. Mangkan sampean paman bodoh nang situng cerita atau situng kenyataan. Perang bener ternyata kalah. Nek semua memang diatur Allah Subhanahu wa taala. Contoh nang Palestina. Palestina tembak pancor pokong le gempur Israel sampai kalah momen Islam. Tapi di satu sisi akhirnya pangeran menunjukkan kekuasaannya. Los Angeles apa kobo. Lalu ada perang Palestina nang kini gempur senapa polo are. Los Angeles cukup 2 are rata. Biapoy. Kan mereka bong Los Angeles. Oke. Nah itu kekuasaan Allah. Dan kekuasaan Allah seperti itu. Ampo badan TikTok. Ya karena ngeliat tungat-tungat membela Israel. Seandainya Palestina itu adalah memiliki agama yang benar, maka niscaya akan mendapatkan pertolongan dan menang melawan Israel. Cak boleh Palestina kan jeng Nabi teman kalah, tapi tidak mengurangi pada kebenarannya. Kebenaran tidak bisa dibuktikan dengan kemenangan. Apakah dibal segi burune Madrid bin apa? Barca. Berarti semenang, kenapa semenang? Barca. Berarti ini lebih bener berarti.
Ya lo bisa orang jebal. Perang tidak neka. Kebenaran itu dibuktikan dengan kebenaran, bukan dengan perang. Perang itu menyelesaikan sengketa, begitu. Nah, makanya orang ini kalau bisa menjadikan kejunelan, kesaktian sebagai bukti kebenaran. Dan neka. Oh, beda orang umpaman saktik bisa ngabur, bisa ngawang, nyelam ke dalam tasel, wate alat bisa neka. Pah ngaku engkau orang nabi. Benar seperti itu. Lo neng langsung wah ini berarti benar-benar nabi. Nabi di mah. Cek kelakon aja keng nerop mano, nero cuko. Iya penjah. Nah lagi nero mano, nero cuko mau ngabur nyelam ya. Coba melakar jago saya 2 bulan coba orang gede kanjeng Nabi. Ya penjak. Itu mengatua kesaktian. Mungkin boleh lo taman hormat sekali dari orang sakti. Apa orang bisa ngucapi jin, bisa ngucapi setan, bisa ngucap. Kan boleh lo ono sekali. Aja tak keng bakat. Makin kau ahli komputer, kau bisa ngucapi komputer. Oleh situ beri ChatGPT. Bisa cak ngucap. Kena bentar. Allah kah, mungkin bisa ngucapi makhluk kepengiran selain dia. Cak terlalu bangga aki. Soalnya apa? Soalnya caking makhluk kepengiran selain ini kan kemampuan bahasa. Mungkin lo tali buka kemampuan bahasa muhe cak boleh dia. Mungkin di angin bisa ngucap. Jadi Nabi Sulaiman itu bukan bukti kebenaran. Kebenaran tidak bisa dibuktikan dengan keajaiban seperti itu. Dan kebenaran itu hanya bisa dibuktikan dengan bukti yang bisa diterima oleh logika kebenaran itu sendiri. Dan makanya yuji bi Allah Ta'ala. Sebagian kaum tepatnya ke ngocak. Cak sakingnya engkau lo norok perang re lo kira mati, tangkan lo norok perang lo kira mati. Sorode buat kini kan di Gusti Allah Taala. Kul ngocai de Muhammad, lau kuntum fi buyutikum maka de bade dalam romana. La barozal ladina kutiba lam kutul madajihim. Maka mulakar betul mati depak ke roman sambil kentang. Mati aja, bener bulan perang mati aja. Ini ayat akidah. Jadi sampai membangun pada tadi pedang akin pak loka. Benih tadi bisa meloka. Tapi kehendak pangeran meloka sampean, bareng tidak pang tadi. Pada nikmati neka. Dan neka. Benih boleh nih motor penabrak orang yang bisa mati. Benih orang ini takdir mati. Tabrak kibi motor, jadi motor ini ketarik takdir dan nega. Mungkin orang ini kalau ningcak kecak, ya saya mah takdir. Pola nabung jago, pola nabung kebos, pola nabung andi kok. Aja tak hukum karma dari Allah Taala. Hukum karma ini kan Islam sobong. Karma neka hukumnya orang Hindu, pembalasan yang setimpal. Tapi kalau mengadopsi dari istilah hukum karma, saya maksud bahwa Allah Ta'ala itu juga bisa terjadi. Ada orang-orang yang sedolim semangken, saya beri jabatan, lo amanah, dan saya beri kepercayaan, napa saos, lo amanah, pasti beles meloda sampean de anang. Meloda sampean nang tunya dak sampean nang akhirat pasti datang. Gak menyaman. Orang sampungan latan tanah, tabun orang ekes-kes pemingkir keker ke tabun situ. Maleding TV tambah lebar dan neka. Tabun orang tambah kene banyak orang ngelakukan neka. Dan neka nang sabar nih. Lalu tabun TV pemingkir ke tabun orang. Jadi tabunnya pindahkan di dengan. Nang kampung ker-paker, patok kaki kegabungkan kena tambah raja, tambah 10 kelan. Pah ngocak, engkau lembok, tapak matok, lakar bedeneng luar gabungkan ria. Lembok gabungkan kan dineng kan. Semongken seneng kegabungkan.
Coba pah padu ke pakun nang luar kabungkan. Ambak kula ngacelenan ke telanne ka. Lebar embong ke telanne ka. Motornya ke pak-papakeun bisa. Semangkin coba antar ke telan sedok timur ke asa. Ya kita motor begini pajiru sejerajen lo bisa masuk. Ikar timurnya jauh-jauh Lombok raju dong soneka. Kalau main bal-balan Lombok nang lencol. Semangkin tambahin nih. Nah, ini kan kau teh kemangkan yang produk kan itu dari mang pagar langsung. Di abagu le Lombok loy beki nunggu ke pagar. Pagar mau ngabangunan yang luar pagar nanti kan. Gara-gara kau tuh tengah sampai pesarian tengku pesarian tak dua tembong. Tembong pagar, tembong pesarian. Jeding tembong dua ya. Tuh tengah teh. Soalnya pagar itu batas. Tak kau sebagian masuk ke ding tetangga. Saking tengah teh almarhum abah aja pemaju deh. Abangun. Ya itu orang hati orang kona. Nah katanya kemarin mungkin kan bunten. Ada sorga aja langsung patah tangker ngetek pagar. Paling tampengnya ngiring. Lalu langsung bangun. Loh pagar ini batas kalau mau bangun silakan nambah kan gitu yang benar itu. Neka ilmu orang kona katanya ngate lah kan. Dan neka. Tapi Allah Taala tegasaki kepada Muhammad maki bade nang pak kasor mong bektono mate. Dan neka. Bener boleh nentara perang mate neka. Neka ayat akidah. Ayat tauhid menjangkul. Jadi mau pangeran lan netepake sesuatu, lo bisa manusia menghindar. Menglakar ya pangeran takdir sehari oleh 10.000, lo kira oleh 11.000. Makel apol salahku. Tuh terus gimana? On ke pangeran. Tolong takdir pada lo tahu. Takdir ni kepada lo on yang kalau lebih sambian, lebih sambian bisa on. Bolehnya lo oning. Masalah sebelum berdina ku lebih sampai tetap pakai Allah Ta'ala urus pangeran, cak ngurus pangeran. Tapi sejelas doa, usaha ini kebagian dari takdir. Pada Nabi orang yang takdir kenyang, pangeran dipengencengakan, mau takdir lapar. Kalau kencengakan, mau nonton nyarengakan lo nemu. Mau lihat takdir. Jadi pun lah cak bahas takdir kan nampak berdeng TikTok. Orang ini kan ngocak yang bingung. Tuhan mau menenggelamkan Aceh dengan tsunami, menenggelamkan ini, membakar Los Angeles. Bukankah Tuhan itu kejam? Jawab langsung. Untung Tuhan menjadikanmu manusia bisa berpikir. Seandainya Tuhan menjadikanmu ayam, kamu gak akan bisa nonton TikTok ini. Masih tidak bersyukur. Lo sekarang kok kira itu manusia. Pangocak dan badan pangeran kejam, udah pangeran ada sekejam. Tidak ada istilah kejam bagi Allah. Kenapa? Karena semuanya milik Allah. Mau Allah hancurkan, mau Allah bangun, Tuhan berhak. Tidak bisa dihukumi kejam. Ngerti? Contoh. Edan di pesek. Sesitung pesek sabuk de bang sempan. Selain yang tak lagi dah orang ngajol beko mau beli rokok. Pak protes pesek yang tak lagi. Cutung jual sabuk nang bang, sabuk nang sempanan engko bagian kekas perkes jual orang bisa pesek protes do orang sandi pesek. Hah? Bisa. Ya lo bisa bener tingkat. Nika keng pesek lo norok nyetak padahal kalau bisa sampean. Mangkan jasa susah kalau ni pesek. Cuma makin kiber nyetak aki. Kira bener. Kita paham sorong nyetak TV susah. Tapi itu mangkan caknya beri pangeran kalaban colok-colok coba nega. Pangeran cobain pangeran kejam. Pangeran lo adil, pangeran Tuhan ini sudah melupakan kita sebagai manusia. Kita berdoa tidak pernah diterima oleh Allah. Ya mengabang TV
Pejeng lo cekak lek kami taidrem. Dan ya pangeran adil tapi bijak, daripada nerema dua orang selona gena secolong lo gena ngan nerema orang sekosok. Dan ya Bismillahirrahmanirrahim. Waliyabtali Allah ma fi sudurikum lah, kecunannya untuk menguji Allah Ta'ala kepada apa yang ada di dalam hatimu. Waliyabtala ma fi sudurikum waliyumakhisa ma fi qulubikum. Dan meresai pangeran dak sebenarnya atena ku lebih sampean sesaja. Wallahu alimum bidatis sudur. Allah Ta'ala maha oneng dak panapa sebenarnya dalam atena orang. Mangkana orang mereka menganggap pangeran pada bi makhluk, pangeran andi soko, pangeran toju, pangeran andi tanang, mereka ngorangnya dak keesaan Allah, dak kegebesan pangeran. Soalnya mau pangeran andi tanang, pangeran bisa sakit tanang, pangeran bisa terpelecok mandi soko. Tuhan itu punya kaki, tapi kita tidak tahu seperti apa kakinya Tuhan. Loh, kalau Tuhan punya kaki, berarti Tuhan bisa kena ngerak. Logis saja. Orang Nasrani, kesalahan terbesarnya itu karena membentuk Tuhan dengan manusia. Sehingga akhirnya agamanya tidak sinkron. Gitu. Itu Nasrani. Sampai ada banyak versi Nasrani itu. Yang satu dan yang lainnya beda agama. Seperti Kristen, Katolik, Protestan itu beda. Kalau orang masuk Katolik berarti keluar dari Protestan masuk Katolik pindah agama gitu. Mengkulah terang-terangan pada Nabi Ibrahim kisah. Ungkap pangeran andi sokong, pangeran andi tanang. Apa beda pangeran di kita? Tuh, kan beda bentuk tangannya Tuhan. Oh berarti pangerannya pada bineng film I'm Black apa? Made in Black. Ya. Jadi tangan pangeran seperti tentakel yang kayak cumi-cumi. Atau tangannya Tuhan lah rapal siap menjisimkan Tuhan. Coba pangeran bayangakin andi badan. Itu mujassimah. Itu Wahabi yang seperti itu. Sekarang Wahabi itu kan begitu. Oh, mengoreng sabuduk di permasa Wahabi. Harus kembali kepada Quran, kembali kepada hadis. Kita tidak boleh Quran saya maknain. Coreng ustaz terbaikku terjemahan coba. Padahal Al-Quran itu bahasa tertinggi yang sulit dipahami kecuali orang-orang yang ahli bahasa. Pakai ngetafsirakin. Nah karena bunda jeneneka. Kitab serein mainan, kitab serein lain. Karena Allah Ta'ala Ar-Rahman alal arsis tawa. Pangeran itu bersemayam. Bersemayam itu kan nengeneng. Saya maksud bersemayam itu di situ kalau dimaknai secara bahasa itu kemudian nengeneng. Rekan pada bi ajam berenang korong. Rajaan gama jambi korong. Nah, mumpa Ar-Rahman alal arsis tawa, pada benang nang kadijak rajaan gemaras bi pangeran. Tapa rajaan aras yang akal. Dari dia ada lah galera. Tuhan istawa itu benih toju, benih neng Tuhan berkuasa. Kenapa me aras? Karena aras itu makhluk paling besar. Dia pangeran itu tongko kan? Ya kan? Menunjukkan kekuasaan Tuhan kepada aras itu bi pangeran ya kan. Oleh bumi, oleh langit, begitu maksudnya. Saya kocak Ar-Rahman ala arsis tawa, Tuhan itu beristiwa. Dan mereka beristiwa itu menguasai. Khotul istiwa, katul istiwa. Itu garis yang membentang dari barat ke timur tanpa batas itu. Menyelimuti. Itu maksudnya. Istawa itu berarti Tuhan menutupi aras itu dengan kekuasaannya.
Menepa bersemayam panengeneng. Sekolah bersemayam itu maksudnya ngebosan. Pada Belanda menduduki Indonesia. Masa bodoh yang belum turun aja pada Indonesia aja Pak Toju. Ya itulah butuhnya orang itu ngaji. Orang-orang Wahabi itu kadang nggak mau takwil, harus dengan makna aslinya. Setelah ditanya sudah imani saja. Tak pada dijawab orang Kristen ketika ditanya konsep Trinitas 3 itu 1, 1 itu 3. Bagaimana bisa 1 itu 3, 3 itu 1? Sudah imani saja kata orang pendetanya itu. Nah kalau orang Wahabi ditanya lebih besar mana Tuhan sama aras? Sebelum adanya aras, Tuhan ada di mana? Nggak boleh tanya begitu, itu pertanyaan bid'ah itu. Wah, coba tanya begitu kan dianggap pertanyaan bid'ah. Gitu. Ya itulah ketika kebenaran itu dibengkok-bengkokkan akan kelihatan kelemahannya. Karena memang nggak benar pahaman seperti itu. Dan nekat. Ulah Karkoto memberikan edukasi, pendidikan kepada masyarakat, pendidikan kepada santri, bahwasanya aliran-aliran baru seperti Wahabi itu, walaupun slogannya kembali ke Quran, kembali ke hadis, Quran yang mana, hadis yang mana, versi siapa? Oh ini dari terjemahan ulama salaf, itu terjemahan ulama salaf siapa? Sana beta lagi Bin Bas, Utsaimin, sahabat pola itu Albani, ulama lahir tahun 1000 belum ngatos. Saya salah akin Imam Syafi'i. Lo masuk akal. Nah, kan Albani ngocak di hadis Bukhari itu banyak yang dhaif. Di kitab Ihya Ulumuddin itu banyak hadis yang maudhu buatan sendiri. Albani aja tahu apa? Cek saya salahin Imam Ghazali. Coba saya nyalakin geng Albani itu kang jaga perpustakaan. Hari makin ngerasa nih orang tapi penting lah. Kalau Albani membuat kerusakan neng orang Islam. Gitu, Bani Albani ya kan. Jadi bisa Albani ngara bapak ngobi. Apa anda? Albani itu nama kota, Albania asli. Jadi saya kocak nama Albani itu bukan orangnya, itu julukan karena mungkin dari kota Albania. Gitu. Apa Nabi Al-Yamani, nah, itu berarti dari Yaman gitu. Jadi nama Albani belum tentu Wahabi, itu mah ada pentolan Wahabi namanya Albani. Karena berasal dari kota Albania itu. Gitu. Ulama kibur tahun 1000 belum ngatos nyalakin Imam Ghazali, nyalakin Imam Syafi'i, nyalakin Syekhuna Holil apa? Syekhuna Holil jadi wali bisa kaman-kaman namanya. Albani kan dimah. Bin Bas kan dimah. Jangan sampai saya kubur syariat ada. Saya nggak ngomongan ada orang yang mau Bin Bas ngarang. Ya mau kubur ada. Soalnya nang Mekah kuburan mengelah umur berapa tak lagi buang kuburan ya. Nang Mekah aja deh. Mungkin orang mati Mekah aja. Jangan seneng kubur ke Mekah. Paling bagus kubur ke Madura. Soalnya beres aja kan. Kubur Surabaya tapi mau ngejar helang kan. Kuburan Raja Surabaya jong. Ada kadang berorang kuburannya tompok, lemah tompok kuburannya. Sebabnya buang. Tolak. Lah ada. Yang mai setau. Nang mati Madura, mau ke Madura, enggak kan dijaga bina poton. Daya. Bismillahirrahmanirrahim. Orang Wahabi lah kalau ngormat sekali, cak kubur kanjeng Nabi lagi bongkar bireng Wahabi buang sekali. Oleh Nabi sama syirik kok. Kubur kanjeng Nabi ya. Lah kok kumparan Yahudi ngocak nggak ada namanya Nabi Muhammad. Kok bisa? Mana kuburannya? Ayo. Iya menja. Tala kartot cunar yang Wahabi jaga dia. Lah ya nggak ada Wali Songo itu nggak ada, itu cerita fiktif. Tak habis ngocak begitu. Buktinya mana kitabnya? Itu wah. Mana ada kitab karangan Sunan Bonang? Mana? Menja cempreng secolong Firanda aja macam. Firanda semua ada ya. Kok nggak ada? Nggak ada. Oh, tingko sajeng gereng keturuna bojo dari Sunan Ampel dari kan keluar di beto. Ada boy. Angkan kuburannya penting. Gitu. Bener nyembah kuburan, tapi itu adalah prasasti keberadaannya. Gitu. Prasasti keberadaannya.
Nah, mungkin orangnya mau bisa aja orang Wahabi lalu pendem kocengan. Orang Wahabi mau mati pendem kadi koceng. Nah ya lah ada yang satu tahlil, ada yang satu. Kang ngocak Wahabi. Oh kalau begitu Kanjeng Nabi Muhammad pendem kocengan. Loh kata siapa? Kanjeng Nabi Muhammad itu tiap hari banyak orang baca sholawat. Kuburan Baqi di Baqi. Kanjeng Nabi tiap malam pergi ke kuburan Baqi untuk mendoakan. Kalau lagi nginep di rumah Siti Aisyah, Kanjeng Nabi pasti ke Baqi. Itu kok nggak ditiru sama Wahabi sekarang? Kemarin Wahabi koltung malam tar ke kuburan. Padahal sunnah Nabi itu. Coba, tak kalah sunnah yang seneng itu. Enggak. Cempreng masa jolong Wahabi. Ya penjak. Jaga debat logik nde. Nembengkalan deh. Ya jaga debat, ayo yon jam di tempat yang netral. Lo enggak, engkau kontak WNU Bengkalan. Siap, oh siap. Mungkin ngatai bantai Wahabi ini aku paling seneng. Iya, adu argumen. Lo ate argumen, langsung ngocak rosak boy. Pager. Gitu. Apa sih argumen? Ini tidak pernah dikerjakan di zaman Nabi. Ada zaman Nabi. Ada, bid'ah ada. Loh, ini kan kibure ke bimbung di bapang kan? Gak ada di zaman Nabi kamu bid'ah. Jangankan amalmu, kamunya bid'ah. Amal itu kan keluar dari kamu. Kalau kamunya bid'ah, kulu bid'atin dolalah. Kulu dolalatin minat, berarti masuk neraka kamu. Ayo. Ini tidak pernah diajarkan di zaman Nabi. Nabi tidak pernah tahlilan. Oh, tahlilan itu konsep. Itu penamaan. Roti. Dionde. Apa itu? Hah? Dionde itu tepung. Nggak boleh. Wijen. Dia karena apa? Supaya nyamai. Dionde. Neng Indonesia. Mungkin jak saking badan neng di Inggris. Benedionde. Nyaman lah. Ya penjak. Oh, nangka. Neng Inggris. Jackfruit. Halo acara. Nangka dia mau nang Inggris, kocak jackfruit. Oh, lana bode ceretak. Orang hanya majek andi kacang rajok. Ya, tak beda. Jack Binembel juga. Raksasa, ya. Oh, nang kejurajok. Kocak jackfruit. Wah, buana Jack. Ya jackfruit. Ya kan? Makanya lain nyaman jackfruit. Turin. Nang Indonesia apa turin? Nang Inggris. Apa nyaman turin? Ada. Mau rambutan. Rambutannya bulan punya obung. Lah bahasa Inggris obung apa? Hair. Berarti gua aja nang Inggris nyaman hair fruit. Buah rambut kan begitu. Itu penamaan tahlilan, itu dzikir. Yang diisi dan didominasi tahlil. Ayo orang tahlilan apa lakona? Awirid, ya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Allah. Doa Nabi itu penamaan, itu dzikir. Cuma di Indonesia itu disebut tahlilan untuk membedakan antara tahlilan, kemudian wiritan setelah sholat, ada terkadang waktu Kamisan, Jumatan. Ya penjak. Coba engkau tanya. Nang zaman Kanjeng Nabi, pada Jumatan. Ada sekocak Jumatan, sebadah sholatul Jumat jamaatan. Coba, nang metura sebut Jumatan. Lara apa lagi ada debat masalahnya. Sing itu keng penamaan. Itu dihibur yang Wahabi. Maulid Nabi. Sing orang Maulid Nabi saya baca sholawat itu penamaan itu. Satu, yang kedua itu bukan ubudiyah mahdhah. Itu budaya, kebiasaan. Ya kayak di Indonesia, orang kalau zakat pakai apa? Beras. Bid'ah. Kapan Kanjeng Nabi zakat pakai beras?
pakai kurma, Kanjeng Nabi, pakai gandum. Pak Hedo suruh sekat gue gandumnya ya kamu. Coba, iya penjak. Udahlah. Makanya agama Islam itu agama yang sempurna karena dimanapun dia ada dia bisa gitu. Hobi keng lo mau tua keng berenang medsos tok itu setelah diajak debat tidak pernah mau. Diajak debat tuh apalagi di Bangkalan. Sentaren ke dalam kiai na. Eden telo keluar maki sampai bila. Kiai aja. Kiai Wahabi aja lah. Pokok mau sudah datang dari NU lo ndak keluar. Gitu. Takok ya cek padu takok kalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya lo nyebut nyamung kok. Dah ya. Ya kayak mau karena lo terima sorontar karena lo takok maka petong Senin depan. Mungkin masalah dia, masalah pebi. Bismillahirrahmanirrahim. Lo debat ini ki akhirnya memang enggak benar pola itu membela kebenaran dengan cara saya seperti ini. Nah, salah ada yang sakit hati ya lihatlah tingkah lakumu. Kenapa kamu mengobrak-abrik kerukunan umat? Kenapa kamu merusak tatanan umat yang sudah baik diatur oleh para wali yang ada di Indonesia? Begitu. Salahkan dirimu sendiri. Orang yang Mekah peseti tarawih nadu bolo, ya. Nang Mekah lo cingkrang, datang orang Mekah jawaban cingkrang. Aduh dengan Indonesia ini neraka ini, maafokol apa wajah. Neraka Sayyidina Abu Bakar juga kalau sombong jangan make polan HP rek neraka ya. Agana sang kuya iPhone ngantongin iPhone yelem iPhone apa beri anu malah keluar iPhone ada ajodan iPhone rek neraka aja pada bi motoron anu sombong boleh sombong tak banyak anak bini setika dia kan laki dia. Loh, lo ngedingber tetap tahun baru yang paling banyak itu adalah penyewaan nyewa setelah tahun baru barengan aja mulai bisa nyewa iPhone nyewa 500.000 setelah 100.000 iPhone aduh kalau nyewa setelah sombong nah, itu yang bahaya itu jangan dikerjakan gitu kamu naik mobil bagus boleh asal jangan sombong. Nung kanggeng margen numpak pagi rupa wane kok bola ada bola ana. Lejeh sesombong. Kadhe mung mulai anjo. Paedan di Nmax anyar. Coba. Din. Matau Nmax BPCX. Lompo ka di jam kan angoda. Nah itu yang neraka itu. Itu yang sombong seperti itu. Makanya jangan sombong. Tidak boleh sombong gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Allah Ta'ala memberikan kabar bagus lagi. Innalladzina tawallaw. Orang-orang semundur tepak perang Badr. Oh hujah. Sepora bi pangeran. Minkum yaumal jam'ani inna mastazalahum syaiton. Waktu itu karena ingin rampasan turun, tidak taat pada Nabi, digelincirkan oleh setan, di makasabu karena perbuatan-perbuatan mereka. Walaqad afallah demi ungkungku Allah Ta'ala nyepora anhum kepada mereka. Innallaha ghafurun halim. Sehingga nggak ada beban itu untuk orang-orang yang keliru waktu itu. Itulah Allah Maha Memaafkan. Kalau memang kejadiannya itu bukan karena kesengajaan yang sangat parah. Ya iya, sepora di Gusti Allah Ta'ala. Nah, kecuali kalau kafir Islam, kafir boleh Islam, kafir boleh lo bisa masuk Islam boleh mau lo tengok ada. Ya iya, apa dekat dia. Pola nak kabin bereng Islam, san atelak kafir boleh, Islam boleh mau cangoreng. Ada yang seperti itu. Gitu. Na'udzubillah. Ya, gitu saja. Semoga pengajian ini dengan Allah Subhanahu wa taala diberikan kemanfaatan kepada kita semua dan kita semua diberikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah ya Rabbana ya Allah